Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 859413812. Dari UT Makassar. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu struktur sistem pencernaan. Tujuannya dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Nah, di sini saya ada gambar struktur pencernaan, sistem pencernaan pada manusia. Dan saya akan menjelaskan bagaimana alur perjalanan makanan dan mengulas fungsi spesifik setiap organ dalam sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut sampai ke anus. Ini adalah proses luar biasa yang dapat mengubah makanan menjadi energi untuk tubuh kita. Pertama, kita mulai dari mulut. Ini mulut, disinilah proses ingesti dan pencernaan awal dimulai. Ini dia mulut. Secara mekanis, gigi mengunyah dan menghancurkan makanan, dan secara kimiawi kelenjar ludah mengeluarkan enzim pitialin atau amilase yang memulai pemecahan awal karbohidrat menjadi disakarida. Ini makanan yang dikunyah kemudian dibentuk lidah menjadi bolus yang siap ditelan. Selanjutnya makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, kita perhatikan di sini tidak terjadi pencernaan karena tugas kerongkongan adalah murni transportasi. Ini bolus didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang bergelombang dan kuat. Nah, berikutnya ini adalah lambung. Lambung ini berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara dan tempat pencernaan intensif protein. Nah, otot lambung melakukan pencernaan mekanis dengan mengaduk makanan secara kimiawi. Asam klorida atau HCl membunuh patogen dan mengaktifkan enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton. Nah, dari sini makanan berubah menjadi bubur kental yang sangat asam yang kita sebut kim. Selain itu, kim bergerak ke usus halus atau intestinum tenue. Ini adalah pusat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ini dia usus halus. Usus halus itu menerima bantuan vital empedu dari hati untuk emulsi lemak, dan enzim tripsin, lipase, dan amilase dari pankreas. Ini usus halus. Semua saat makanan dipecah menjadi bentuk paling sederhana. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak, serta gliserol. Nutrisi sederhana ini kemudian diserap oleh dinding usus dan masuk ke aliran darah. Sisa makanan yang tidak terserap, terutama serat dan air, akan masuk ke usus besar atau kolon. Tugas utama usus besar adalah mereabsorpsi air dan elektrolit yang tersisa. Disinilah sisa makanan dipadatkan dan diolah oleh bakteri usus menjadi feses. Terakhir, feses disimpan sementara di rektum. Ini dia rektum sebelum dikeluarkan secara terkontrol melalui anus dalam proses yang disebut defeksi atau eliminasi. Ini anus. Nah, kesimpulan
kesimpulan dari struktur sistem pencernaan ini adalah jaringan transformasi luar biasa. Ada 2 poin kuncinya. 1, transportasi total. Tujuan akhir adalah mengubah makromolekul menjadi monomer atau glukosa, asam amino, dan asam lemak yang merupakan unit terkecil yang dapat diserap. Keseimbangan organ, setiap organ dari mulut memecah karbohidrat awal hingga usus halus yang menyelesaikan semua pencernaan dengan bantuan pankreas. Bekerja dalam koordinasi sempurna untuk memastikan tubuh kita mendapatkan energi yang dibutuhkan. Itulah perjalanan makanan dalam tubuh kita, proses yang luar biasa yang menjamin keberlangsungan hidup kita. Terima kasih.